Masalah keuangan dalam rumah tangga adalah masalah yang rumit, apalagi jika kamu memiliki gaji atau pendapatan yang kecil setiap bulannya. Maka dari itu, saya rasa akan sangat membantu jika saya menyediakan beberapa alternatif pemikiran tentang bagaimana cara mengatur uang dalam rumah tangga, terutama bagi kamu dengan penghasilan yang cukup kecil. Namun tentu saja, kecil dan besarnya sebuah penghasilan atau pendapatan tergantung masing-masing orang, karena itu memang bersifat subjektif. Tapi di sini saya akan memberikan gambaran secara keseluruhan tentang cara mengatur uang dalam rumah tangga jika penghasilan yang kamu miliki setiap bulannya masih terasa sedikit, berapapun nominalnya. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara mengatur uang dalam rumah tangga dengan gaji kecil yang bisa langsung kamu terapkan. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu lakukanlah evaluasi cicilan atau biaya rumah. Yang dimaksud di sini adalah semua kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi standaritas dari rumah yang kita miliki untuk layak kita huni dan tinggali. Dimulai dari cicilan air, listrik, televisi, dan cicilan-cicilan lain yang sekiranya dimiliki oleh kamu dalam rumah kamu. Jadi evaluasilah semua jenis cicilan ini sehingga kamu paham apakah kamu sudah merasa cukup dengan semua uang yang kamu habiskan dari cicilan tersebut, atau mungkin kamu merasa bahwa kamu sudah mengeluarkan terlalu banyak uang untuk cicilan-cicilan yang seharusnya bisa kamu perkecil jumlah pengeluarannya. Karena biasanya cicilan yang kita lakukan Cicilan-cicilan yang kita lakukan dalam rumah tangga kadang terasa begitu ringan, yang padahal keringanan inilah yang membuat kita tidak sadar bahwa kita sudah menghabiskan terlalu banyak uang untuk cicilan-cicilan dalam rumah tangga kita, yang padahal kita seharusnya lebih berhemat pada hal-hal ini, karena hal-hal inilah yang terasa begitu ringan kita keluarkan karena kita selalu merasa bahwa kita membutuhkannya. Yang mana perasaan butuh inilah yang membuat kita tidak sungkan untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan cicilan ini. Yang padahal cicilan inilah yang biasanya akan membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya, yang mana akan menghabiskan gaji kecil yang kita dapatkan setiap bulannya. Maka dari itu, evaluasilah cicilan-cicilan atau biaya-biaya rumah tangga kamu, sehingga kamu bisa berhemat di beberapa tempat dan bisa menyimpan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Kemudian cara mengatur uang rumah tangga dengan gaji kecil yang kedua adalah rencanakan belanja bulanan dengan matang. Jangan sampai kamu tidak membuat anggaran pengeluaran dalam 1 bulan penuh. Karena kalau kamu tidak merencanakan jenis atau tempat-tempat kamu akan menghabiskan uang kamu pada kebutuhan-kebutuhan kamu setiap harinya, dengan membuat rencana belanja, kamu akan berbelanja secara sembarangan. Yang mana proses berbelanja secara sembarangan inilah yang membuat kita biasanya mengeluarkan uang lebih besar daripada yang seharusnya, bukannya malah lebih kecil daripada yang seharusnya. Karena kita selalu takut dan paranoid. Apakah kita sudah membeli cukup kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam 1 bulan penuh, sehingga kita cenderung untuk menyetok sesuatu yang sebenarnya terlalu berlebihan untuk kita lakukan, atau kita sudah menghabiskan terlalu banyak uang dalam aspek-aspek tersebut, yang sebenarnya pembagian uang atau gaji yang kita dapatkan dalam 1 bulannya haruslah merata untuk memenuhi semua kebutuhan kita dalam rumah tangga. Dan inilah pentingnya memiliki rencana belanja bulanan, karena dengan adanya rencana belanja bulanan, kita bisa membagi secara merata berapa alokasi uang yang harus kita keluarkan dari gaji kita yang kecil ini untuk setiap jenis pengeluaran yang kita lakukan setiap bulannya. Jadi kelompokkanlah semua jenis pengeluaran kamu, dimulai dari pengeluaran pokok sampai pengeluaran untuk hiburan-hiburan dan belanja keluarga. Dan setelah kamu mengelompokkannya, buatlah prioritas. Tentu saja prioritas utama adalah jatuh pada cicilan-cicilan seperti cicilan air dan listrik, kemudian kebutuhan pokok untuk konsumsi setiap harinya. Dan setelah kamu mengelompokkan setiap
proses belanja yang akan kamu lakukan dalam 1 bulan ke depannya, saatnya kamu membagi uang atau gaji kecil yang kamu miliki tadi ke dalam semua jenis pengelompokan anggaran yang sudah kamu bentuk. Dan dengan begitu, kamu akan bisa meminimalisir uang yang terbuang sia-sia atau proses berbelanja impulsif yang seharusnya kamu hindari. Dengan kata lain, kamu bisa mengeluarkan uang secara lebih bijaksana, sehingga kamu berkemungkinan untuk menyimpan uang lebih banyak, bahkan untuk diinvestasikan. Kemudian cara mengatur uang rumah tangga dengan gaji kecil yang ketiga adalah membeli barang second berkualitas. Seperti yang saya sampaikan tadi, gaji kecil sebenarnya relatif. Ada orang yang melihat 3 juta per bulan sebagai gaji yang kecil, ada juga orang yang melihat 10 juta per bulan bahkan sebagai gaji yang kecil. Tergantung bagaimana orang tersebut melihat uang atau berpendapat tentang gaji mereka. Dan berapapun pendapatan yang kamu dapatkan setiap bulannya, jika kamu merasa bahwa gaji tersebut masih kecil, kamu harus bisa berhemat lebih banyak daripada biasanya untuk bisa membuat gaji tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kamu. Dan cara yang paling efektif untuk bisa berhemat dalam rumah tangga adalah dengan membeli barang-barang second yang kamu butuhkan, tentu saja dengan tetap melihat kualitas barang yang kamu beli. Jadi kamu tidak perlu membeli barang-barang baru dengan harga yang terlalu mahal. Kamu cukup mencari barang-barang second yang sudah dipakai oleh orang lain, tapi masih memiliki kualitas yang baik. Tapi tetap jangan sekali-kali kamu sembarangan untuk membeli barang second. Kamu harus berpikir 2 kali lipat. Apakah barang tersebut kamu butuhkan? Kemudian apakah barang tersebut masih layak untuk kamu gunakan dan akan berumur panjang? Karena kalau umurnya pendek juga ya kamu hanya malah akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang yang sama dalam waktu dekat. Kemudian cara yang keempat adalah atur keuangan dengan pasangan. Jangan sekali-kali merasa bahwa kamu adalah orang yang paling pintar tentang keuangan di dalam sebuah rumah tangga. Ada banyak anggota keluarga di dalam satu rumah tangga, sekecil apapun keluarga yang kamu miliki. Kamu pasti punya diri kamu, anak-anak kamu, orang tua kamu, keluarga kamu yang lainnya, bahkan pasangan kamu. Maka dari itu, libatkanlah semua aspek dari keluarga kamu yang kamu rasa sudah matang dan mumpuni untuk kamu ajak bertukar pikiran tentang cara mengatur keuangan yang baik dan bijaksana untuk rumah tangga yang kamu miliki. Kamu bisa bertukar pikiran dan berdiskusi tentang pengelolaan keuangan dalam rumah tangga kamu dengan pasangan kamu atau dengan anak kamu yang paling besar yang sudah dewasa. Kamu pasti akan menemukan banyak sekali ide-ide yang bisa kamu terapkan dalam rumah tangga kamu, atau banyak sekali hal-hal yang kamu tidak ketahui tentang kebutuhan yang mereka miliki dan tentang pengeluaran-pengeluaran yang kamu rasa selalu mereka butuhkan, yang padahal mereka bisa saja berpikir bahwa pengeluaran tersebut tidak benar-benar penting untuk mereka lakukan. Maka dari itu, berdiskusilah tentang pengeluaran atau seluruh proses pengelolaan keuangan kamu dalam rumah tangga. Apalagi jika kamu memiliki gaji yang cukup kecil dengan jumlah anggota keluarga yang cukup banyak. Kemudian cara yang kelima adalah sisihkan uang untuk ditabung. Ada 2 hal yang bisa kamu terapkan, 2 cara yang sangat efektif untuk kamu terapkan terkait menabung dalam rumah tangga. Yang pertama adalah menabung di awal, di mana kamu mengotomatisasi tabungan kamu atau memprioritaskan tabungan saat kamu sudah mendapatkan gaji. Jadi misalnya hari ini kamu mendapatkan gaji kamu, jadi kamu bisa langsung membagi beberapa persen untuk kamu tabung ke dalam rekening tabungan kamu atau tempat apapun kamu menabung. Kemudian yang kedua adalah dengan menabung sisa dari proses berbelanja yang sudah kamu lakukan selama 1 bulan penuh atau dalam 1 minggu. Sebenarnya tidak ada yang salah dari kedua jenis pola menabung ini. Hanya saja memang tidak semua orang cocok untuk menerapkan pola yang pertama maupun yang kedua. Saran saya, jika kamu memiliki keluarga yang cukup besar atau kamu memiliki gaji yang terlalu kecil dalam rumah tangga kamu, terapkanlah cara yang kedua.
Jadi prioritaskanlah kebutuhan-kebutuhan kamu setiap harinya. Kemudian sisa dari pemenuhan kebutuhan tersebut atau sisa uang dari pengeluaran-pengeluaran pokok itulah yang kamu tabung entah di akhir bulan ataupun saat weekend. Karena dengan begitu kamu tidak perlu kewalahan untuk memaksa diri kamu untuk berhemat karena kamu sudah mengalokasikan uang tabungan di awal. Karena memang menabung sisa dari pengeluaran pokok adalah cara yang cukup ringan untuk bisa membuat kita rajin dalam menabung. Apalagi jika kita berada dalam sebuah rumah tangga yang memiliki masalah keuangan yang cukup kompleks. Kemudian jika kamu memiliki gaji yang tidak terlalu kecil dan kamu merasa bahwa gaji kamu kadang dan hampir selalu memiliki sisa saat kamu menggunakannya setiap hari, kamu bisa menerapkan cara yang pertama, di mana kamu pasti memiliki kebiasaan dalam berbelanja sebelumnya, dan kita sudah membuat anggaran di bagian yang kedua tadi. Maka dari itu, kamu bisa menerka kira-kira pengeluaran yang akan kamu lakukan bulan depan sejumlah berapa persen dari gaji yang kamu dapatkan. Dan setelah kamu menghitung dengan detail, kamu bisa meyakinkan diri dengan sangat pasti bahwa kamu akan sanggup hidup. Walaupun kamu menabung atau menyisihkan 30% misalnya dari gaji kamu untuk ditabung atau untuk diinvestasikan. Dan jika kamu memiliki keyakinan sebesar itu, kamu bisa langsung menabung atau membagi gaji kamu yang kecil ini untuk kamu tabung di awal waktu. Kemudian sisa dari tabungan itulah yang kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu dalam 1 bulan ke depannya. Intinya sesuaikanlah diri kamu dengan kondisi keuangan kamu dan kondisi keluarga yang kamu miliki. Kemudian cara yang keenam adalah dengan menggunakan kendaraan umum. Nah, di sini saatnya kita berhemat lebih banyak lagi terkait pengeluaran kita supaya kita bisa memiliki lebih banyak uang untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting dari hanya sekedar transportasi kita. Dan untuk alat transportasi, kita sudah banyak membahas bahwa transportasi umum akan sangat bermanfaat untuk membuat kita menjadi lebih irit daripada biasanya. Karena dalam transportasi umum, kita tidak perlu membayar pajak, membeli bahan bakar, maupun merawatnya. Dan disinilah tempat irit yang kita dapatkan dari menggunakan transportasi umum. Dan tentu saja kamu bisa menggunakan kendaraan yang lebih murah seperti bersepeda maupun jalan kaki jika kamu merasa bahwa mobilitas kamu tidak terlalu jauh jangkauannya dari tempat kamu tinggal dan bisa kamu jangkau dengan berjalan kaki maupun dengan bersepeda. Intinya, carilah alternatif transportasi yang paling murah yang bisa kamu dapatkan. Kemudian cara mengatur uang rumah tangga dengan gaji yang kecil, yang ketujuh adalah mencari penghasilan tambahan. Tentu saja untuk mengatasi masalah keuangan dalam rumah tangga, solusinya selalu dua. Yang pertama, memperkecil pengeluaran atau berhemat lebih banyak supaya kita bisa tercukupi oleh gaji kecil yang kita miliki. Kemudian solusi yang kedua adalah dengan menambah pemasukan, yaitu dengan mencari pekerjaan atau penghasilan tambahan. Jika kamu memiliki beberapa tabungan dalam rekening kamu bisa memanfaatkannya untuk membuka bisnis keluarga. Sebesar apapun bisnis tersebut, kalau kamu bisa menghasilkan uang tambahan untuk rumah tangga kamu, itu akan sangat bermanfaat. Dan kalau kamu merasa bahwa kamu ingin mengerjakan sesuatu yang tidak terlalu membutuhkan banyak modal, kamu bisa mencari pekerjaan sampingan, entah itu bekerja secara lepas atau sebagai freelancer, yang kamu bisa lakukan di luar dari pekerjaan utama kamu. Intinya carilah pekerjaan tambahan karena hanya dengan begitulah kamu bisa memiliki lebih banyak uang untuk bisa membantu kamu memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya dalam 1 bulan penuh. Kemudian cara mengatur uang rumah tangga dengan gaji kecil, yang terakhir atau yang ke-8 adalah batasi jumlah hutang. Seharusnya saya membahas hutang ini di bagian awal, karena saya paham hampir semua orang yang sudah berumah tangga selalu memiliki hutang atau paling tidak pernah memiliki hutang. Dan sayangnya hutang kadang begitu membuat kita tertekan,
sampai-sampai kita tidak tahu apakah kita mampu membayarnya atau tidak. Tidak sedikit juga orang-orang di luar sana saya lihat sampai merantau ke luar negeri hanya untuk membayar hutang yang mereka miliki sebelumnya, karena hutang tersebut sudah terlalu membengkak dan mereka tidak mampu membayarnya jika hanya bekerja di rumah. Dan itulah sebabnya banyak sekali orang yang stres dan rumah tangganya tidak harmonis, biasanya karena hutang. Dan di sini saya sarankan jika kamu memang harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu, cobalah untuk membagi hutang tersebut menjadi dua bagian, yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif. Kalau kamu berhutang untuk modal bisnis atau membangun sebuah usaha, itu tidaklah masalah, karena hutang tersebut akan mampu untuk membayar dirinya sendiri. Tapi kamu bayangkan, jika kamu berhutang untuk semua kebutuhan yang kamu makan atau yang kamu konsumsi, entah itu pakaian dan sebagainya, tentu saja uang tersebut akan hilang dan akan sulit untuk kamu kembalikan. Awalnya saja kamu berhutang untuk memenuhi kebutuhan kamu yang kurang dari gaji yang kamu dapatkan setiap bulannya. Dan sekarang kamu harus membayarkan hutang tersebut setiap bulannya dari gaji yang memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya, bahkan sebelum kamu berhutang. Makanya orang-orang banyak stres dari berhutang. Jadi caranya adalah hindarilah dan batasilah jumlah hutang kamu. Kalau kamu merasa bahwa kamu tidak akan mampu dan sanggup untuk membayar hutang yang kamu miliki, jangan sekali-kali berhutang dalam jumlah tersebut. Tapi kurangilah sebesar paling tidak 50%. Bahkan saran saya, jika kamu merasa bahwa kamu mampu untuk membayar hutang sejumlah 50 juta rupiah, atau taruhlah 10 juta rupiah misalnya, cobalah untuk menghindari berhutang sejumlah 10 juta rupiah ini. Tapi lebih baik berhutanglah sejumlah 5 juta rupiah, di mana kamu bagi 50%. Karena dengan begitu, kamu akan bisa terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruk. Dan kamu pasti akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mampu untuk membayar hutang itu, karena kamu sudah menurunkan kapasitas kemampuan kamu menjadi 50%. Yang tentu saja hutang ini akan menjadi semakin ringan daripada yang mampu kamu tanggung biasanya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya doakan kamu dan kita semua menjadi orang yang sukses di masa depan dan terus mendapatkan uang yang berkah dan tentu saja yang bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Sekian dari program Diri. Wassalam.